Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang cara hidup yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami dapat kembali mendengar firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 2, tapi kita hanya akan membaca dari 1 Timotius 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa merupakan kehendak Allah. Melalui doa kita menjalin relasi dengan Tuhan. Rasul Paulus mendorong kita agar senantiasa berbicara dengan Tuhan untuk membahas apapun, termasuk memohon sesuatu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Orang percaya menjadi garam dan terang dunia melalui sikap dan perilaku, dengan diawali oleh hati yang peduli terhadap sesama manusia. Kita menaikkan doa syafaat bagi kesejahteraan sesama, secara khusus agar mereka mengenal Allah dan diselamatkan. Untuk kesejahteraan masyarakat, kita harus mendoakan pemerintah, khususnya para pemimpin bangsa, agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat kebijakan dan agar mereka bekerja dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik dan rakyat dapat hidup sejahtera. Sebagai sarana berelasi dengan Allah, doa harus dinaikkan dengan hati yang suci, tulus, dan bebas dari motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus menasihati para pemimpin doa dalam ibadah jemaat bahwa sikap hati yang seharusnya saat berdoa berasal dari buah roh, yang merupakan ciri orang yang sudah dilahirkan kembali. Sikap hati itu tercermin dalam sikap dan perilaku. Berdandan dan mengenakan aksesoris berlebihan biasanya dilakukan untuk menonjolkan diri atau untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Sebaliknya, menampilkan buah roh membuat seseorang merepresentasikan Allah serta menghasilkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Kritik Rasul Paulus mengenai wanita bersolek bukan bermaksud melarang tampil cantik, melainkan mengingatkan agar jangan sampai keinginan tampil menonjol menyingkirkan kesalehan. Pelarangan terhadap wanita untuk mengajar dan memerintah laki-laki bukanlah masalah gender, tetapi masalah tatanan sosial menurut kehendak Allah sejak penciptaan. Allah telah menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Ketetapan ini bukan masalah ketidaksetaraan gender karena Allah yang Maha Tahu memiliki hikmat di atas batas pemikiran manusia, sehingga Ia pasti tahu apa yang terbaik bagi manusia. Hierarki yang ditetapkan dalam keluarga harus diterapkan dalam komunitas sosial yang lebih besar. Tanpa adanya hierarki, bisa terjadi konflik secara sosial dan budaya. Sikap kita, baik pria maupun wanita, seharusnya tunduk dan taat terhadap kehendak Allah, bukan fokus pada masalah kesetaraan gender menurut hikmat dunia. Semangat emansipasi memang tampak adil, tetapi emansipasi tanpa batas berarti menyingkirkan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda bersedia tunduk pada cara hidup yang ditetapkan Allah? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang maha tahu dan hikmat-Mu melebihi pemikiran kami. Maka dari itu kami mau taat dan tunduk pada firman-Mu, karena kami tahu apa yang Engkau rancangkan bagi kami adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.